Jahatnya pendidikan di Indonesia adalah ketika setiap anak tidak bisa yakin bahwa dia berbeda dengan orang lain. Itu jahatnya pendidikan di Indonesia. Bahkan Ki Hajar Dewantoro aja, tahun zaman jebot gitu dulu, udah pernah bilang bahwa padi nggak akan pernah bisa jadi jagung. Padi lu treat sebagai padi, jagung sebagai jagung. Ya udah, jangan disama-samain. Masalahnya, pendidikan kita semuanya harus distandarisasi. Itu kan masalah dengan UN. Itu dong masalah dengan UN. Wah, setiap sekolah beda-beda, setiap anak beda-beda. Tapi kalau lulus harus begini caranya. Kan nggak fair. Itu kayak misalnya di hutan nih, di hutan Tarzan bilang, gue mau cabut ke kota, bosan gue di hutan mulu, gak ada yang bisa gue nikahin, buluan semua, cabut gue. Terus dia bilang sama hutan, semua orang punya hak yang sama untuk menggantikan gue jadi pemimpin hutan ini, tapi ada tesnya. Tesnya adalah suaranya harus keras-kerasan, biar satu hutan bisa tahu. Kalau gorila mah gampang, wah gitu, singa wah gitu. Ayo, tapi silakan. Nggak fair kan, katanya semua kan kasihan. Einstein pernah bilang, setiap anak adalah jenius, tapi kalau kamu nilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Dan itu masalah kita di Indonesia gitu. Einstein juga pernah bilang. Thank you. Einstein juga pernah bilang waktu SMP, bayangin SMP, dia ngomong ke gurunya, dia bilang, saya nggak setuju dengan sistem pendidikan dengan menggunakan cara belajar hafalan. Karena itu mematikan kreativitas dan mematikan semangat belajar. Keluar dia dari sekolah, SMP. Coba anak SMP ngomong gitu sama gurunya sekarang. Keluar juga. Dikeluarin tempatnya. Keluar lo. Tapi kan bener. Salah satu ciri bahwa pendidikan di Indonesia masih bermasalah adalah karena beberapa institusi pendidikan memaksakan anaknya untuk hafal. Padahal bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah paham konsepnya dan tahu bagaimana cara aplikasinya. Kan gitu kan? Nggak mesti dihafalin. Contoh gini deh. Di sini yang ngefans sama Manchester United boleh dengar tepuk tangannya? Oke. Udah deh, hau-hau ntar aja. Lu kata ini non-bar. Aduh lo. Oke, untuk semua yang ngaku ngefans Manchester United, kalau gue suruh sebutin satu aja nama pemain MU sepanjang masa, bisa nggak? Bisa pasti. Diajarin nggak di sekolah? Enggak. Tapi kenapa dia bisa? Kenapa dia hafal? Karena dia minat. Maka kuncinya, bikin dong anak-anak ini minat sama pelajaran, bukan paksa dia untuk ngapal. Itu namanya goblok. Tapi kan enggak. Kalau dia minat, dia akan hafal. Kalau emang gurunya bagus, bikinlah nih anak minat. Kalau dia nggak minat, kan ada Google. Zaman sekarang kita terbuka lah sama teknologi. Pakailah Google, nggak apa-apa juga. Lagian, hal-hal yang kita sibuk-sibuk hafalin dulu, sekarang belum tentu benar. Padahal dulu kita hafalin, contoh nih. Waktu zaman kita SD dulu, waktu zaman beberapa di antara kita SD, habis yang ngaku nikah dikit banget sih. Berarti gini, di zaman lu SD, ada berapa planet di tata surya? 9 kan? Tahu nggak sekarang berapa planet tata surya? 12. Kita mikir 8 karena kita pikir Pluto keluar kan. Tapi sekarang ada klasifikasi planet baru di tata surya kita, namanya dwarf planet atau planet kerdil. Jadi ada Haumea, Makemake, Ceres dan Pluto, semuanya masuk lagi. Total sekarang 12 planet tata surya. Buat apa kita capek-capek ngapalin dulu? Sekarang salah. Lah, waktu SD kelas 3 pelajaran IPA ulangan, gue pernah dapat jawab pertanyaan nih. Ini ulangan nih. Ada berapakah jumlah planet di tata surya? A 8, B 9, C 12. Terus kan gue lupa ya, gak hafal. Tapi kan gue mesti jawab kan. Dan kalau misalkan waktu kita kecil kan, kalau lu gak tahu jawabannya terus lu sosok nemu teori konspirasi gitu. Kayak lembar jawabannya lu mundurin segitu, lu perhatian mulai ada polanya nih. A, B, C, A, B, oh C nih. Kayak semacam Da Vinci Code gitu loh. C. Gue percaya banget dulu dengan itu. Gue jawab C dong, salah, ya kan? Dan dipermalukan gue sama guru gue, karena ternyata cuman gue yang jawab C di kelas. Emang goblok gue kayaknya. Si guru gue, dia ngangkat lembar ulangannya bilang, anak-anak, masa Panji jawabnya 12? Satu kelas. Bayangin, selama ini gue pikir gue bego, ternyata gue nggak bego, gue visioner. Hah? Banyak sekali guru yang gue alami semasa gue sekolah seperti itu. Gue takut aja anak-anak gue masih ketemu sama guru yang seperti itu. Karena guru harusnya adalah idola kita. Kadang-kadang lebih sering ketemu sama guru daripada ketemu sama orang tua.
Kita ketemu sama anak-anak kadang cuma malam. Nah ini anak-anak bisa ketemu dari jam 7, jam 2, nggak tahu, jam 3, jam 4. Nah kalau misalkan dia kayak gitu, apa harapan anak kita untuk bisa gitu, untuk jadi anak yang paham sama pelajarannya? Sedih gue. Dan kayaknya guru-guru di Indonesia itu bingung gimana caranya mau bersikap gitu. Karena kalau misalkan dia terlalu baik, anak-anak suka ngelunjak. Emang banyak anak-anak kampret zaman sekarang. Banyak anak-anak ngelunjak, banyak banget. Tapi kalau misalkan dia nggak cari cara, nggak masuk nih. Akhirnya dia pikir, oh gue cara galak aja biar dia takut. Kalau dia takut, gue seselin, gue cejelin semuanya. Akhirnya guru-guru pada galak semua. Padahal untuk jadi guru idola, nggak harus galak. Gue punya guru favorit, guru idola gue sepanjang masa. Namanya Pak Agus Dewa. Oke, Pak Agus Dewa ini guru sosiologi. Dia orang pertama yang masukin pemahaman sosial politik ke diri gue. Dia kalau lagi ngajar kayak dongeng. Orangnya kurus banget, kumisnya tebel banget. Kalau lagi ketawa kayak wayang golek diginiin gitu. Semuanya gerak. Kalau lagi malas ngajar, dia cerita tentang arwananya di rumah. Bapak punya arwana. Kalau bapak mainin lagu dangdut, goyang. Apa sih? Aneh. Nah, kenapa gue suka sama dia? Padahal nih orang galaknya setengah mati. Galak banget. Terkenal suka mukul. Tapi dia fair. Kalau kita bener dia puji. Kalau salah dia benerin. Kalau kita nakal diomelin. Paham bedanya gak? Kalau bener dipuji, kalau salah dibenerin. Kalau dia anak muridnya salah, dia nggak marahin dia karena dia tahu gue yang harus bikin dia paham. Tapi kalau kita nakal, dia hancurin kita habis. Dia itu tangannya ini ada batu akik gitu, cincin batu akik tau sih? Yang kayak cincin tesi gitu tau gak sih? Dia jalan aja karena kerotak, padewa. Ada cincin. Dia kalau lagi galak, orang tuh digampar pakai tangan luar. Kalau lagi baik pakai tangan dalam. Kalau lagi nyebelin disuruh milih. Kamu mau saya gampar pakai tangan luar apa tangan dalam? Tangan dalam aja pak. Oke, cincinnya diputar ke dalam semuanya.